Halo, Shalom Pak Prana. Shalom, bro, shalom. Jumpa lagi nih, kita sekarang mau ngomongin apa nih hari ini? Kemarin waktu itu kita pernah ngomongin topik yang tentang keluarga ya. Keluarga. Iya, hari ini saya kira apa ya kita bisa bagikan ya buat misalnya nanti penonton, gimana kita bisa ya berbagi sesuatu lah kepada orang dari mungkin nanti dari cerita kita kah, dari kisah kehidupan kita kah, pasti ada kan nanti. Mungkin kita sapa dulu nih, kira-kira gimana kabar? Kabarnya Pak Prana nih habis pulang jalan-jalan nih. Wah. Dari Salatiga ya. dari Salatiga. Berarti dapat 7. Hah? Salatiga dapat 7 kalau hitung-hitungan penilaian Iya. waktu kita SD kan. Iya. Soalnya karena biasa 10, Salatiga 7 gitu. Ya itu bro, puji Tuhan deh. Semua berjalan dengan lancar, bisa hadir di Retreat Sinode. Terus juga sama Pastor Bimo ngisi beberapa tempat di ibadah minggu. Pulang sehat, puji Tuhan. Amin. Amin. Gitu jadinya. Bro Hen, apa? Kabarnya baik begini ya, bisa terlihat dari secara fisik atau gimana, ada perubahan yang lain atau ya apa. Iya. gitu. Saya juga baik-baik, lancar, Ya semua baik ya, bersyukur Semua ya. baik, sama bersyukur. baik. Cuman ya itu, maksudnya kadang-kadang nggak semua orang gitu bisa menyadari kalau ya kehidupan kalau nggak ada apa-apa aja pun itu sebenarnya harus disyukuri gitu. Betul, betul. Kayak kadang masih banyak mungkin yang di sekitar kita orang-orang ya harus capai sesuatu, harus dapat sesuatu baru mereka bisa bilang kehidupannya baik gitu, terus jadi merasa bersyukur gitu. Padahal ya itu, kalau saya pribadi sih sekarang udah menyadari gitu, kalau kita bangun tidur aja masih bisa melek, Iya, nafas, iya. terus nggak ada berasa apa-apa, yaitu udah kasih karunia gitu, anugerah yang harus kita syukuri. Betul, betul. Saya sepakat sih, kayak dulu tuh ya udah bangun aja gitu ya. Kalau sekarang kan kita berpikir kayak beda gitu ya, maksudnya udah dengerin firman Tuhan. Oh tidak, kalau misalnya kita nggak ada nafas aja kita nggak bisa lakuin apa-apa. Nggak usah ada nafas deh, mungkin kita lagi sakit gitu ya atau apa, sampai yang membuat kita nggak bisa turun ranjang, tangan mau ngambil sesuatu atau apa kita nggak bisa. Kayaknya kita pasti membayangin nih, waktu gua sehat, wah kenapa nggak banyak melakukan yang apa ya gitu ya. Jadi kan nanti kan menyesal gitu. Makanya yang sekarang ini kita yang masih bisa jalan, gerak, nafas, wah kita harus terus setiap hari bersyukur. Ke depan kita nggak tahu kan kayak seperti apa gitu. Kayak makanya waktu itu kan kemarin kita sempat bahas juga nih yang di Komsel nih dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itu di sana Paulus ingetin kita tuh, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, yang kemarin saya juga coba bagikan kan, kita yang sebagai orang Kristen harusnya lebih sering nih intensitas kita buat ngomongin bersyukur. Selain buat bersyukur buat diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Entah anak kita kan, misalnya dia lagi patah semangat atau
lagi ada masalah, nak yuk bersyukur yuk gitu loh, jangan marah terus atau apa, atau orang-orang lain teman kita gitu loh. Jadi bagi saya tuh apa, ucapan syukur tuh kayak ada kekuatan gitu loh, ada Iya. kekuatan buat Kalau boleh gue tambahin, kalau menurut gue kan menariknya tadi nih yang ayat yang kita baca nih di 1 Tesalonika berapa tadi? 1 Tesalonika 5 ayat 8. 1 Tesalonika 5 ayat 18 kan dibilang mengucap syukurlah Dalam segala dalam hal. segala hal. Ya kan, yang menariknya itu ada kata-kata dalam segala Segala hal. Nah, kalau menurut gue strong point-nya itu di dalam segala hal. Karena saya percaya setiap perjalanan hidup kita nih, baik itu siapapun kita, apakah sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga, anak kecil ataupun sudah dewasa, pasti kehidupannya itu ada hal-hal yang mengenakan terjadi, ada juga hal-hal yang tidak mengenakan terjadi tuh. Contohnya nih, saya beberapa saat yang lalu tuh waktu mempersiapkan khotbah, saya pernah nanya sama anak saya yang paling kecil tuh Eikel, saya tanya, "Kel, kamu dalam hidup kamu pernah nggak sih mengalami suatu saat atau suatu momen di mana kamu merasa itu merupakan hari yang tidak mengenakan?" Saya tanya gitu sama Eikel. Terus Eikel bilang, saat-saat yang nggak mengenakan sih saat-saat ujian, Pi. Nah, berarti kan dengan kata lain, anak kecil pun dalam kesehariannya sebenarnya mereka juga mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Nah, tapi di firman Tuhan ini bilang mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya percaya kalau itu merupakan perintah Tuhan, firman Tuhan, pasti ada sesuatu hal yang baik yang akan kita dapatkan kalau kita terapkan hal itu. Nah, itulah kalau menurut saya tambahan nih, sebelum kita mulai melangkah lebih jauh lagi. Kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Yang pertama itu karena perintah. Dan perintah yang harus dijalankan itu dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu gitu. Om Phil mau tambahkan nggak, Om Phil? Iya. Ya, tapi itu kemarin pas diskusi komsel kita juga uniknya, ketika kita doa gitu ya, misalnya Tuhan ajar aku untuk jadi orang yang lebih bersyukur. Yang mengherankannya justru ketika kita mau belajar untuk lebih bersyukur, yang dikasihnya itu Berat-berat. makin gak enak. Ini. Ya kan? Ya memang begitu. Padahal kan sebenarnya bisa dong, Tuhan ajar aku untuk lebih bersyukur. Bisa juga Tuhan kasih yang enak-enak Enak. terus nih. Bisa belajar bersyukur juga dong harusnya dari situ. Tapi kenyataan hidup, ketika kita minta Tuhan mau belajar lebih bersyukur, udah itu makin semua kejadian tuh. Ntar masalah ini, udah ketemu masalah ini. Nah, itu justru yang jadi ujian yang tadi Pak Prana bilang ya. Yaitu harus dalam segala hal. Mungkin kalau misalnya kita disuruh cuman ya kita harus bersyukur gitu. Mungkin bisa, kita semua gampang. Kan? Maksudnya Kalau keadaannya baik-baik. iya, pas kejadian enak ya pastilah kita adalah ingat untuk bersyukur gitu kan kalau kejadian enak. Cuman permasalahannya nggak selalu seperti itu gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang memang mungkin bahwa dikasih enak-enak terus ya makin bersyukur gitu. Ada mungkin orang yang seperti itu kan. Tapi kebanyakan manusia kecenderungannya makin lama makin enak, lama-lama lupa. 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 Iya, bisa Nah, jadi. makanya kalau menurut saya kenapa kita bisa jadi, maksudnya orang bersyukur itu basicnya itu harus tahu yang kita punya di dalam hidup ini itu bukan punya kita, ya kan? Kalau misalnya kita ngerjain sesuatu terus kita mati-matian gitu kan, terus kita berhasil, rasa puas dirinya tuh lebih besar gitu kan. Tapi dibandingkan ketika kita nggak bisa sesuatu tetapi entah dibantu orang atau ada di apa, itu baru kita oh makasih gitu kan, bersyukur. Nah itu sih, jadi mungkin dasarnya itu ya, maksudnya tentang bersyukur ini. Kadang apa kayak dari hal bersyukur aja deh, kita ngomong yang kecil-kecil aja gitu. Kita bisa berhasil gitu ya, udah kita mengucap syukur, maksudnya Tuhan udah kasih kesempatan buat kita. Tapi ingat gak sebenarnya kadang kalau kita berhasil itu kadang ada dukungan orang lain di belakang kita kadang.
entah istri kita kah, teman kita kah, atau orang yang nggak kenal kita kah, yang bisa membuat kita berhasil. Jadi ya kadang rasa syukur itu kita juga harus bagi sebenarnya ke orang lain. Thank you ya udah bantu presentasi. Memang kita bersyukur pada Tuhan benar, tapi kan Tuhan kadang membantu kita makai orang lain nih yang deket-deket nih, entah dia dari orang itu dia kasih ide, saran atau apa, ya kita juga jangan lupain jasa orang. Mungkin bahkan ada orang-orang yang nggak terlihat sama sekali, misalnya di balik itu orang tua kita atau teman kita, istri kita kan, suami kita kan ngedoain ini supaya makin maju lah atau makin sukses atau apa. Ya kita kan nggak pernah lihat yang kayak begitu-gituan. Jadi memang benar Alkitab ngomong mengucap syukur dalam segala hal, mau keadaan baik, apalagi terutama dalam keadaan yang terpuruk dari menderita begitu loh. Misalnya kita kadang kayak melawan pikiran kita sendiri, Pak Prana. Aduh, gue kok nggak bisa liburan ya? Kenapa ya? Kerjaan banyak. Tapi di satu sisi kita lupa ada anak-anak ya yatim yang mereka mau pikiran liburan pun mana sempat gitu. Iya. Mereka mau bahkan pikir besok kita bisa makan nggak ya? Dia jadi apa? Rasa syukur orang tuh beda-beda. Kadang mungkin kita yang berpikir terlalu tinggi ngelihat orang lain bisa liburan, kita kok bisa liburan gitu. Ya pasti bisa lah, ada masa waktunya, cuman kita nggak bisa ngikutin kayak lifestyle orang gitu. Dari situ aja kan kita kayak merasa memaksakan diri gitu, nggak bersyukur. Itu dari hal-hal yang kecil gitu loh, baru ya kehidupan misalnya entah sama temen kah atau apa. Ya memang itu tadi, mengenai mengucap syukur kan berarti kita yang perlu kita landasi adalah bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam saat-saat yang nggak enak ya kan gitu kan, Phil kan. Kayak tadi Phil bilang, landasannya apa tadi lu bilang, Phil? Sesuatu itu bukan milik kita gitu ya tadi, supaya kita bisa mengucap syukur kan. Terus kalau menurut saya sih, kalau kita supaya bisa mengucap syukur dalam masalah itu sebenarnya bagaimana cara pandang kita terhadap masalah tersebut. Karena ini mempengaruhi loh. Kalau kita bisa memandang sebuah permasalahan itu membuat kita mengucap syukur, itu bisa kita melewati masalah itu dengan baik. Kalau kita lihat masalah itu sebagai sesuatu yang membuat kita menjadi kesengsaraan, membuat kita menjadi tidak bisa bangkit atau membawa hal-hal yang tidak mengenakan, kita nggak bakalan bisa mengucap syukur. Iya. Tapi kalau kita melihat masalah itu sebagai sesuatu dengan cara pandang yang baik, dengan cara pandang yang benar, yang kita tahu sebagai seorang Kristen, kita cara pandang sebagai seorang beriman, saya percaya kita bisa melihat suatu masalah itu dengan ada hal-hal yang bisa membuat kita mengucap syukur. Kayak misalnya sebuah kisah nih, saya menarik memang satu kisah mengenai kisah Yusuf di kitab Kejadian kan. Kalau Yusuf itu kan kisahnya bisa kita lihat di kitab Kejadian, kalau nggak salah kisah dia tuh dari pasal 37 sampai pasal terakhir dah itu, sampai akhirnya bangsa Israel masuk ke tanah Mesir dan jadi budak di sana. Itu sebelum Yusuf itu menjadi seorang perdana menteri, dia kan kehidupannya itu kalau menurut saya turbulence itu, naik turun. Begitu dia masih sama orang tuanya Yakub, enak kan si Yusuf, karena kan dibilang tuh si Yusuf kan anak kesayangan, dimanja, bajunya aja beda sama saudara-saudara. Pasti kan mengalami hal yang enak orang di situ kan. Perlakuan khusus. Orang bapaknya kan si Yakub kan orang kaya. Tapi kemudian apa yang terjadi sama hidupnya dia? Dia dijual sama saudara-saudara. Dijual, dimasukin sumur dulu. Di dalam sumur, habis itu diangkat, dijual ke orang Ismail. Hari itu saya percaya sih kalau dari Kanaan menuju ke Mesir nggak mungkin cuma sehari 2 hari dong. Ya, pasti dia mengalami hal-hal yang gak enak kan, sampai sebelum sampai di Mesir. Berpikir kenapa saya menjual dia, dalam perjalanan mungkin dikasih makan, nggak dikasih makan, pasti dia kan nggak enak. Tapi kemudian setelah dalam perjalanan di Mesir, dia sampai di rumah Potifar. Dan dibilang itu kalau di Kejadian pasal 39 itu dibilang dia jadi seorang yang bekerja di tempat Potifar. Kalau menurut saya nih, kalau menurut gambaran saya, tempat kerja di rumah Potifar itu enak loh. Karena kan Potifar ini kepala pengawal raja. Kepala pas pampres, pasti rumahnya gede dong. Suasana lingkungan kerja pasti enak. Elit lah. Elit, ya kan? Ibaratnya kalau kita sekarang nih kerja di perusahaan yang gaji dan dikasih dengan gaji gede, akomodasi oke, semuanya oke. Kalau menurut saya gitu tuh. Jadi kalau saya lihat Yusuf ini mengalami hal-hal yang
naik enak, turun, naik habis kemudian dijadiin perdana menteri, belum, di rumah Potifar, kemudian dia kenapa lagi? Difitnah, masuk penjara. Nah itu. Nah tapi saya lihat di sini cara pandang Yusuf itu, kita bisa belajar mengenai cara pandang masalah ini dari kisah Yusuf ini gitu loh. Kalau menurut saya gitu loh, Phil ya, kalau yang saya lihat. Karena dengan kita bisa melihat cara pandang dengan baik, kita bisa mendapatkan masalah itu, melihat masalah itu dengan baik, dan sehingga kita membuat kita mengucap syukur. Nah kalau kita baca dari kitab Kejadian 39, Phil, saya menarik karena ini yang saya sampaikan waktu di Solo tuh. Di pasal 39 itu kan kisah ini, perikop ini mengenai dia berada di rumah istri Potifar, di rumah Potifar. Nah yang menarik itu di kitab Kejadian pasal 39 ini ada 4 kali di kisah ini dituliskan kata-kata Tuhan menyertai Yusuf. Sampai 4 kali tuh dibilang itu. Jadi kalau pada saat keadaan masalah, begitu kita cara pandang kita benar, yang pertama kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Nah makanya kita bisa mengucap syukur tuh di situ salah satunya tuh, kalau menurut gua. Jadi selain kata Phil bilang bahwasanya landasannya sih sebenarnya, kalau menurut Phil, mengakui bahwasanya segala sesuatu itu kan, gimana Phil tadi bilang? Ya, hidup kita, menyadari hidup kita ini benar-benar seutuhnya punya Tuhan. Nah seutuhnya punya Tuhan kan, kita bisa mengucap syukur. Kalau menurut saya sih cara pandang masalah, kalau kita cara pandang kita sesuai firman Tuhan, kita bisa lihat masalah itu jadi penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat masalah itu penyertaan Tuhan, kan mengucap syukur, aduh ternyata di masalah gue lihat Tuhan di situ, Tuhan yang menyertai gue. Itu sih yang Mindset lah itu. iya, mindset perubahan orang, mindset. Lihat masalah kalau itu mindset jadi orang Kristen, masalah apapun harusnya kita nggak perlu khawatir, nggak perlu khawatir. takut. Mau meskipun sedang dalam keadaan masalah, iya. saya tinggal mengucap syukur, backingan saya Tuhan Tuhan gitu loh. yang menyertai gitu ya. Iya, sebenarnya itu sih masalah mindset aja. Cuman kan kadang kita ini banyak kan gagal. Nggak distract Pas aku. ada masalah tuh, wah down banget Down gitu loh. Iya. Down, depresi, ya bahkan Depresi. mungkin yang udah Kristen tuh bisa sampai bunuh diri kan. Nah, iya tuh Karena menarik tuh saking kayak nggak ini. Kisah yang itu loh, bro. Kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu tuh, kalau lo pernah dengar atau lihat di berita tentang pasangan kekasih yang bunuh diri. Dia salah. Mereka itu memutuskan akhirnya melakukan bunuh diri berdua karena kalau menurut informasi yang saya baca, hubungan mereka tidak direstui. Nah itu kan kalau melihat masalah tidak dengan cara penglihatan yang benar kan, wah ini akhir nih, ada masalah, udahlah. Gak ada yang bagus nih buat hubungan kita, daripada kita nggak menjalannya dengan baik, nggak bisa sampai keinginan kita, udahlah, akhirin aja. Itu bro jadinya. Ya, kalau ada apa pepatah yang sering dipakai itu, kalau kita jadi orang manusia tuh jangan datang ke Tuhan terus ngadu bilang, Tuhan masalahku besar banget. Tapi seharusnya kita yang datang sama masalah kita bilang, Tuhan gue besar banget. Nah iya betul. Nah ini dia itu sama yang kayak tadi Pak Prana bilang ya, soal mindset gitu, cara pandang. Ini saya pernah kesaksian juga nih. Saya pernah ikut apa sih itu namanya, LDK. Oh LDK. Latihan dasar kepemimpinan. Waktu SMA dong berarti. Iya. Iya. Tapi yang Kristen punya. Oh. Nah jadi dari gereja dibikin kayak gitu. Nah, ini pertama kali nih ikut beginian gitu kan. Terus kalau nggak salah pelayan itu harus ikut gitu acara ini. Terus ikut di camp ini. Pertama ya belum tahu kan mau ngapain apa, pokoknya ya senang-senang naik bus apa segala. Sampai sana udah turun kan, waktu dipimpin pertama sama orang-orang gereja, sampai turun sana udah sama tim LDK-nya itu. Orang jadi luar outsourcing. iya outsourcing. Pokoknya mereka emang jasa bikin latihan begini kan. Udah tuh, wow tuh udah baru mulai udah kelihatan nih galak, tegas gitu kan. Ya, karena kan emang latihan dasar kepemimpinan gitu. Iya. Kalau nggak mentalnya nggak kuat udah. Iya. Nah terus udah tuh ngikutin kan di hutan lah gitu, di hutan terus daerah mana, daerah Lembang dingin gitu kan. Tuh pengalaman bener-bener, pertama aja udah disuruh-suruh harus atribut
dicek semua. Nah, Mulai dari ada yang nggak lengkap dihukum. Dihukumnya aspek-aspek iya, hukumnya ini lagi sit up gitu, push Ah. up begitu kan. Udah tuh pertama-tama masih oh ya udahlah gitu kan. Terus acara 3 hari. Acara 3 hari makin lama makin berat tuh. Suruh aneh-aneh terus tugasnya pokoknya banyak banget deh, dan hari kedua tuh dikasih tugas nggak dikasih waktu. Tapi harus selesai. Jadi istilahnya ibarat kata mau nggak mau lu nggak tidur dah, pokoknya harus selesai gitu kan. Terus hujan gede apa segala macem, terus diingetin apa diomel-omelin kalau ada yang ketinggalan gitu kan. Terus pertama-tama pada itu tuh stres kan, wah ini parah banget, terus nggak boleh mandi, jadi bener-bener nggak enak banget tuh kan, badan semua baju lengket, terus di hutan kan tanah-tanah apa segala macem, tapi tetap harus selesai apa segala macem gitu. Nah terus pertama-tama makin lama makin berat gitu hari kedua, tapi lama-lama mulai terbiasa. ya udah gitu, apalagi kalau tahu ya udah salah lagi gitu kan, ya udah dihukum dah gitu, udah rela itu. iya ya salah lagi apa segala macam. Nah udah singkat cerita sampai hari terakhir udah dong kelar tuh semua, ya nggak tidur di hutan gitu, terus tapi akhirnya selesai. Terus di hari ketiga di akhirnya itu sampai sekarang saya masih ngebekas gitu yang si ketuanya ini ngomong gitu. Di situ dia bilang dia tuh mau ngebuktiin kalau kita ini manusia dikasih Tuhan itu kekuatan yang super luar biasa, melebihi dari semua makhluk ciptaan apapun. Jadi permasalahan yang kita hadapin itu semua cuman di mindset kita doang. Pertama kita datang pasti bakal mental-mentrok karena menurut kita gila ini nggak bisa gitu. Masa gue diginiin. Tapi kalau kita mau setia jalanin setiap permasalahan, terus kan di situ kan berkelompok gitu kan, pokoknya selalu diingetin harus bareng-bareng apa. Kadang kalau kelompok ketinggalan juga dihukum gara-gara kelompok gitu. Terus dia ingetin kalau misalnya ya semua tuh cuman ada di mindset kita doang. Semua masalah yang Tuhan kasih di dalam hidup kita ini gak bakal melebihi kekuatan kita. Mungkin semua awal-awalnya kayak kaget, terus kita merasa nggak bisa, nggak adil gitu, karena misalnya kelompok ketinggalan nih, sekelompok diomelin gitu kan. Terus tapi kalau dijalanin gitu lama-lama semua bisa dilewatin, bahkan yaitu hasil dari ikut itu semua banyak banget yang bisa kita pelajarin gitu kan. Nah ini bener banget yang tadi Pak Prana bilang gitu kan, kadang-kadang ya itu mungkin, tapi ya wajar ya, maksudnya kalau kayak tadi cerita Yusuf kita baca gitu kan, apa permasalahan dia mulai dari dijual sama saudara-saudaranya, terus kita baca Tuhan selalu menyertai Yusuf. Kita bacanya cuman selintas doang gitu. Kayaknya wah luar biasa nih Yusuf disertai Tuhan terus, akhirnya bisa lewat. Tapi kalau kita ya itu pas saya sering bilang kalau baca tuh imajinasi gitu kan. Kalau kita baca coba yang Yusuf ini, kita ngebayangin gitu kita nih anak kesayangan bapak kita gitu kan, terus dijahatin sama saudara-saudara semua, dijual, diapain, itu kan ngerasainnya gimana kan itu. Bukan mungkin awalnya kesel gitu kan, tapi lama-lama pasti sakit hati kan, maksudnya dendam. Semua saudaranya begitu, dia dikucilin sama saudaranya, terus kerja sama orang difitnah, itu kan ngebayangin si Yusuf ngelewatin hari-harinya itu gimana gitu, maksudnya bisa sampai dia tetap kita baca ya dia tetap setia sama Tuhan gitu kan, sampai akhirnya Tuhan nyertain dia. Itu prosesnya yang susah kan. Nah, kadang-kadang kita manusia yang ya ini ngadapin sesuatu langsung pertama-tamanya pasti mental itu kan. Gitu sih. Tapi kalau menurut tuh kalau misalnya responnya itu kan kadang-kadang juga kan orang ada yang udahlah kalau peristiwa kejadian gua ada masalah ya udah ada masalah, nerimo gitu loh. Kadang-kadang itu ya. Kadang-kadang kan
kalau kita lihat dari si Yusuf itu kan pada akhirnya dia kan happy ending tuh kan, jadi orang nomor 2. Nah kalau responnya nerimo aja gimana Pil, menurut lu Pil? Nah itu makanya apa? Mungkin ada bedanya juga kali ya. Apa maksudnya yang kayak puas diri gitu ya? Iya, puas yang diri. kayak Udahlah di sini aja lah, kalau kejadiannya nggak enak ya nggak enak aja. iya. Nah, kalau sama kayak apa? Saya ingat Pasnya juga pernah ngomong, kalau kita manusia udah nggak punya mimpi, ya udah sama aja kayak mati kan gitu. Nah itu sama sih. Ya itu juga mungkin ini ya, maksudnya orang kalau kayak gitu mungkin dia nganggapnya dia bersyukur gitu. Padahal beda kali ya kan, maksudnya orang bersyukur sama orang nggak mau berkembang kan, itu jatuhnya kan ya. Maksudnya ada masalah ya udahlah, emang Setidaknya ada mimpi sedikit lah, misalnya Iya. saya pengen motor, jadi ada usaha dia untuk mencapai targetnya, entah saya pengen ada nanti ada rumah suatu saat, kan ada ada motivasi, cita-citanya. mimpi untuk ini gitu loh, maksudnya dia ada usaha keras. Nah, dari usaha keras itu kan kalau kita sebagai orang Kristen kan kita melalui doa, kita kerja dengan sungguh-sungguh, setelah hasilnya dapat apa yang kita inginkan, ya kita bersyukur, makasih loh Tuhan, apa maksudnya sampai ini, ya, meskipun itu kan prosesnya panjang, nggak Iya. mungkin yang dapat rumah besok dapat uang tiba-tiba langsung beli kan. Gitu. Kan kayak gitu kan proses, kayak yang Pil tadi bilang, misalnya Tuhan saya pengen jadi orang yang bersyukur nih, tolong saya, udah kan selesai dong, Tuhan dengar, Tuhan jawab, dikasih kan ini masalah-masalah yang berat. Nah di situ kan kita bisa nggak nih ujian ini, Iya. maksudnya "Aduh, Tuhan masalah saya berat banget nih, tapi saya bersyukur Tuhan saya masih hidup, atau Tuhan kok gini sih." Ini tinggal respon kita sih sebenarnya sih, tinggal mindset kita. Dulu mungkin seperti itu, maksudnya sebelum firman Tuhan yang diajarin oleh Pasnya juga yang mendalam begini nih, kita jadi orang tuh yang kayak hadapin masalah tuh, waduh berat banget, kayaknya nggak sanggup, kayaknya udah pengen kabur aja gitu loh. Tapi kalau sekarang kita lihat ini juga merubah mindset, daripada gua kabur nangis atau apa, mending gua cari jalan. Gimana loh, misalnya kadang kan ada orang kesalahan nih, waduh dia langsung bikin kesalahannya udah paling fatal, terpuruk, udah maksudnya stuck, nggak mau berubah, malah kabur atau apa. Tapi kalau orang yang kita mindset udah ini kan, wah mesti harus lakuin semua sesuatu nih, kalau nggak mungkin nanti besoknya bisa makin parah atau apa, ya kita kan dimuter otak. Mendingan kita pikiran yang lebih positif, cari sesuatu, atau enggak daripada orang udah salah kita marah-marahin, mending ayo cepet cari beresin gitu loh. Itu kan mindset kita yang secara nggak langsung kita juga bersyukur loh gitu loh atas kerjaan dan tanggung jawab yang udah kita berikan atau apa. ya kalau saya pribadi sih, kalau yang dari Kohen bilang itu juga balik lagi tuh proses ya, maksudnya mulai apa sih, dulu juga itu kalau ngadepin masalah tuh dipikirin dulu, karena ya pasti kecenderungan kita pasti pikirin kan, maksudnya lu gimana nih gitu. Tapi lama-lama kalau begitu tuh nggak beres-beres, malah makin parah gitu kan. Nah kalau saya belajar ya udah, maksudnya hadapin masalah, datang sama Tuhan gitu kan masalah datang karena dua hal apa berapa hal Apa tuh? ya, maksudnya karena kita sendiri ataupun diizinkan Tuhan gitu kan, maksudnya ya cuman antara dua itu gitu, antara ya emang salah kita jadi ada masalah itu. Kalau saya pribadi sih sekarang belajar itu, maksudnya kalau ada masalah ya udah datang sama Tuhan kan, maksudnya kalau misalnya ada salah saya minta ampun gitu kan, maksudnya biar ya udah Tuhan aku minta ampun, maksudnya ada salah ini lagi gitu. ya tolong Tuhan tolong gitu kan, maksudnya saya harus apa. Nah saya pribadi pengalaman banyak kayak begini tuh, itu maksudnya apalagi di multimedia ini gitu kan, ya Kohen tahu sendiri kan, maksudnya Crowded. segala macam ini nggak bisa diprediksi karena kan berhubungan sama mesin kah apa segala macam gitu. Tapi ya itu luar biasanya Tuhan dan Roh Kudus gitu kan, setiap kali minta itu entah gimana dikasih Hikmat atau hikmat apa. ya, ada kayak coba ini gitu. Ya udah mau nggak mau cobain gitu kan, karena
nggak punya basic soal ini gitu kan, tapi selalu ada aja gitu, maksudnya jalan caranya Tuhan buat Masih tahu. ngasih tahu gitu. Nah, ya itu gimana kitanya gitu kan. Maksudnya kalau menurut saya juga itu tadi Kohen bilang wujud tanggung jawab kita gitu kan. Kalau misalnya orang nggak apa nggak bisa bersyukur, nggak bisa menghargai apa yang diinin, ya udah gitu langsung Down mental. iya langsung nyerah. Kayak tadi Pak Prana bilang ada masalah yang pasangan itu udah Iya. langsung Akhiri hidup. shortcut gitu. Padahal ya itu kan masalah dia paling cuman seapa sih gitu. Iya. Cuman nggak bakal sampai segimana gitu, maksudnya Pasti ada cara, cuman Iya. mereka berpikir udah nggak ada cara. Udah nggak ada Ya cara udah yang itu menyelesaikan. cara yang terbaik. iya makanya. Nah, sharing juga yang kemarin ini saya sempat itu apa ke rumah sakit antar eyang itu kan. Nah, itu disitulah kemarin Bugem juga ada sharing di Komsel ngelihat rumah sakit kanker gitu kan. Ya memang isinya rata-rata Penderita orang-orang kanker semua ya. ya orang-orang yang emang udah sakit apa segala. Ya di situ banyak orang yang udah terkapar gitu, udah kayaknya lemah banget, tapi ya mereka masih ngantri gitu untuk berjuang ya untuk berobat gitu kan. Dapat yang terbaik gitu ya. Ya, nah maksudnya miris banget kan. Maksudnya kalau kita ngelihat orang-orang yang hidup seperti yang kayak tadi tuh memilih untuk ya udahlah gitu, kayak Iya, udah iya. ini Padahal ada orang yang masih berjuang dengan Iya, penyakitnya gitu iya. ya. ada orang yang lebih berat masalahnya gitu kan, harus keluar masuk rumah sakit apa segala macem, tapi mereka masih bisa berjuang apa segala macem gitu. Nah itu kan salah satu bentuk syukur gitu kan sama hidup mereka. Maksudnya kalau kayak tadi, masa karena nggak direstuin aja bunuh diri kan, ya itu sedih banget ya. Ya agak konyol sih. Iya. Tapi ya nggak bisa dipungkiri masih Ya ba- apalagi ba- ya banyak. sekarang yang maksudnya fenomena zaman semakin modern, semakin apa kan, orang kan bisa lihat dari video atau apa ya. Jadi ya tergantung video yang dia tonton baik apa enggak. Kalau misalnya video yang jelek-jelek yang ditonton, oh ini cara orang kalau misalnya udah depresi atau apa, Boleh akhirin melakukan hidup hal itu. iya Dengan bunuh cara diri atau gampangnya apa. gitu. Iya iya. Sama itu juga nggak sih, maksudnya kalau orang yang hidupnya bersyukur itu apa ya, mempengaruhi hubungan sama sesama nggak sih? Oh iya pasti itu kan kita secara nggak langsung kan kita nularin, maksudnya sikap positif gitu. Orang misalnya istri lagi apa ada masalah di rumah atau suami kan kita samperin apa, kan istri kan mungkin suaminya lagi istrinya lagi lemah kan, kita lihat pasti nyamperin dong, ya udah bersyukurlah atau apalah, nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa kerjain ini sini bantuin atau apa, kan nanti kan dia pasti akan semangat lagi. Itu maksudnya dari hal-hal yang kecil atau yang lain gitu loh. Pasti yang kalau kita diajarin kan yang lemah yang kuat menguatkan yang lemah gitu loh. Nah, di situ kan kita bisa ngajak ayo bersyukur lah apalah gitu. Nah itu yang mesti kita tularin kayak tadi ke anak-anak kita kah gitu loh. Kamu harus bersyukur masih ada mama papa, kamu masih bisa makan. Mau lihat deh coba itu mereka udah nggak ada orang tua ya, nggak ada butuh kasih sayang atau apa gitu kan secara nggak langsung kita juga udah mempraktekkan firman dan mengingatkan kepada anak ada Tuhan loh, ayo lo ada mama papa lo, yuk bersyukur. Nah, kayak gitu kan harus yang sebenarnya kita tularin gitu ke banyak orang. Iya, kayak ada firman kan yang bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya pasti dibaliknya juga kayak gitu, pergaulan yang baik membuat bisa membuat segala sesuatu, merubah segala sesuatu yang buruk menjadi yang baik gitu loh Pil. Jadi pasti ada hal-hal yang baik kalau kita mengucap syukur dalam segala hal. Orang sekeliling kita bisa belajar sama kita dan kita bisa jadi kesaksian melalui mengucap syukur itu gitu loh. Jadinya kalau punya pengalaman pengalaman gini, waktu itu saya disaksikan, hadapin saya sih nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu saya bersyukur aja, ataunya ada pertolongan dari ini itu, nah dari Tuhan itu secara langsung gitu udah kesaksian kan kepada orang lain. Jadi orang yang lemah jadi kuat bangkit gitu ya. Gimana ya, tergantung responnya aja sih.
bohong ah, Apakah dia nggak merasa mungkin lah, kebetulan masalahnya atau apa lebih gitu. gede, terus jadinya nggak beda, masalah dia kan beda ya, itu Iya, tadi tergantung iya. sama responnya Makanya gitu. tergantung mindset orang aja sih. Jadi kekuatan bersyukur ini ya luar biasa, luar biasa banget. Iya bener sih, maksudnya kalau orang nggak bisa bersyukur kayaknya susah buat memberkati orang lain, juga susah kan. Susah. Maksudnya ya kalau dia aja nggak bisa merasa syukur, maksudnya dia nggak bisa merasa cukup buat dirinya sendiri, gimana dia mau berbagi buat orang lain kan. Pasti Betul. fokusnya masih ke diri Masih dia ke diri sendiri sendiri. terus gitu kan. Ya itu makanya tadi juga kalau misalnya rasanya belum merasa puas, ya nggak bisa jadi kesaksian juga buat orang gitu kan, karena fokus hidupnya masih Ke dia dulu, ke diri dia diri sendiri. Jadi nggak ada apa ya, keinginan atau kerinduan untuk berkatin orang lain, sharing ini orang lain. Kayak saya bagi kesaksian aja, dulu saya melihat orang tuh kan, maksudnya dulu di gereja-gereja kan kayak tekankan kalau kayak perpuluhan, kadang waktu itu dulu masih sedih gitu, nggak bisa ngasih gitu, kadang kayak nggak bisa ngasih ya. Tapi ya berdoa aja, Tuhan yang mampu itu ya, meskipun itu prosesnya panjang sampai umur sekarang ya, puji Tuhan, maksudnya udah bisa mulai memberi. Tapi memberi itu ya jadi tahu, maksudnya saya bisa begitu kan Tuhan yang mampukan gitu loh untuk memberi, karena hasil dari doa saya atau Tuhan kasih kerjaan, jadi sehingga saya bisa memberi meskipun nggak bisa konsisten. Tapi setidaknya saya udah diberi kesempatan nih lu udah kasih kerjaan nih, lu balikin sama Tuhan. Ya dari situ aja kan kita harus bersyukur gitu loh, makasih loh Tuhan udah kasih kesempatan buat saya bisa kasih. Itu kan hal yang kecil dari sederhana gitu. Padahal banyak lagi yang hal yang makanya dibilang dalam keadaan segala hal, apapun kondisi, mau sakit kek, mau senang kek, mau kita lagi udah masih bisa jalan, masih apa, yuk ayo bersyukur. Besok-besok kalau kita tiba-tiba nggak bisa gerak nih, Ya itu tadi kalau menurut saya ya, memang kalau firman Tuhan bilang harus seperti itu ya lakukanlah, karena pasti ada hal yang baik buat kehidupan kita yang akan kita dapatkan gitu loh dengan melakukan firman. Ya kayak saya bilang tadi, kalau ada masalah kita lihat dengan cara pandangnya, dengan cara pandang manusia, ya memang kita jadinya membuat kita lemah, membuat kita ingin mengakhiri hidup kita. Tapi kalau kita dengan cara pandang, lihat masalah itu dengan cara pandang Tuhan, dengan cara pandang rohani kita, ya kalau tadi saya bilang contohnya kisah si Yusuf, saya percaya kita lihat penyertaan Tuhan di masalah itu gitu loh, Phil. Ya itu tadi, kalau menurut gua pembicaraan kita itu segitu-gitu juga. Tahu nih Phil gimana kalau Iya, ya setuju sih, maksudnya bener yang tadi Kita Pak Prana bicarakan juga ya. bilang, banyak. memang ya itu kita ya hari ini diingatkan lah, maksudnya kita sebagai orang Kristen harusnya bisa merubah mindset kita gitu. Kita udah percaya Tuhan Yesus Tuhan kita satu-satunya, ya dia terlebih sanggup buat menjawab segala pergumulan kita gitu. Jadi kalau misalnya hari ini atau mungkin minggu-minggu ini kita lagi menghadapi masalah, ya kita ingat lagi lah gitu, maksudnya Tuhan Yesus itu selalu baik gitu kan, penyertaannya dia senantiasa ada buat kita. Jadi harusnya kita bisa tetap mengucap syukur walaupun lagi ada permasalahan mungkin. Jadi ya orang yang lagi terpuruk, Ya mengalami masalah, sakit, ayo coba belajar mengucap syukur hari ini. Ya keadaan baik pun mengucap syukur, dalam keadaan baik pun, supaya kita ini terus mempunyai kekuatan terus gitu ya. betul. Setuju. Jadi Ya itu dulu topik kita minggu ini, karena ya itu biar kita diingatkan lewat program kita ini, ngobrol-ngobrol kita ini di pertemuan kali ini, biar kita diingatin biar bisa tetap bersyukur dalam segala hal. jadi teman-teman yang nonton video ya, kita cuma bisa berbagi lah, ayo coba mengucap syukur. Mungkin kalian sebagai anak-anak ucap syukur masih ada orang tua atau masih ada ayah, ibu
ya kita masih bisa ngobrol sama mereka, melihat mereka, atau kalian yang tidak punya pekerjaan atau apa, ya ngucap syukur aja, Tuhan tetap bersyukur masih hidup, saya yakin percaya saya pasti akan mendapat pekerjaan dari Tuhan. Itu kan sebenarnya doa juga di dalam hati. Ya, jadi intinya yuk ngucap syukur deh, kita berbagi aja biar teman-teman yang nonton ini termotivasi bisa senantiasa berjuang dalam kehidupan. Yuk. Oke, itu Oke. aja. Terima kasih Pak Prana, Kohen. Ya, Thank sama-sama. you. Sampai jumpa lagi Bro Phil, di sampai Bible jumpa Talk lagi. berikutnya. Oke. God bless. Tuhan God bless. berkati.